Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita semua berada. Mari saya mengajak kita semua, kita bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Ayub pasal 19 ayat 23 sampai ayat 27. Sebelum membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 19 ayat 23 sampai ayat 27, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersuka cita oleh karena kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengawali segala aktivitas kami, mengawali seluruh apapun yang akan kami kerjakan hari ini di dalam Tuhan, dan kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Kami juga akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Kami sambut firman-Mu pada saat ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Ayub pasal 19 ayat 23 sampai ayat 27 berbunyi demikian. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema keyakinan. Penderitaan seringkali membawa keputusasaan pada diri seseorang. Apalagi jika penderitaan tersebut seolah tidak berujung. Selesai melewati penderitaan yang satu, datang lagi persoalan yang lain. Seolah tidak pernah selesai, selalu ada saja. Dengan masalah yang datang silih berganti, malah kadang-kadang semua itu mempertaruhkan iman kepada Tuhan. Mulai mempertanyakan, di mana Tuhan ketika mengalami penderitaan? Mungkin ada yang mengalami situasi seperti ini, dan kemudian berakhir pada keputusasaan. Mari belajar pada seorang yang bernama Ayub. Dalam bacaan kita pada hari ini, pada saat ini, dalam penderitaannya, dalam pergumulan kehidupannya, ia menyandarkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Walaupun penderitaan yang dialami seolah tidak pernah selesai. Jika kita membaca Ayub di pasal-pasal awal, kitab Ayub di pasal-pasal awal, kita mendapati bagaimana penderitaannya datang, dan semua itu membuat Ayub mulai bertanya, bagaimana Tuhan dan di mana Tuhan? Tetapi pada prinsipnya, dalam menghadapi penderitaan dan seluruh kehidupannya, Ayub dengan iman yang besar berpaut kepada Allah. Sebab Ayub sungguh percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan menyertainya
Tuhan akan membenarkan dirinya. Ayub memandang kepada Allah sebagai penebus atau penolong atau pembela. Di ayat 25 di situ dikatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup." Di zaman Alkitab, seorang penebus adalah seorang yang dekat, adalah salah seorang kerabat yang dengan penuh kasih, dalam cinta, dengan kedekatan yang sangat karib, memberikan perlindungan, membela, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan dalam kesulitan yang dialaminya. Ayub begitu yakin bahwa Allah akan bersama dengannya. Dan dalam pemahaman Ayub ini, ia pun mengatakan di ayat 25 bagian B, "Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Dengan kuasa Roh Kudus, Ayub memberikan kesaksian, dan tentu ini menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Penebus itu, yang akan datang memberikan keselamatan kepada semua umat dari dosa dan dari maut, membebaskan umat dari ketakutan dan kematian, memberikan umat hidup yang kekal, menyelamatkan umat dari segala hal yang akan menindas dan membawa penderitaan, juga membenarkan umat dalam seluruh kehidupan dalam iman kepadanya. Ayub sungguh memanifestasikan tentang kehadiran penebus dalam kehidupannya, dalam penderitaan yang dialaminya. Dengan keyakinan yang sungguh, Ayub pun meyakini bahwa sesudah kulit tubuh Ayub sangat rusak, tanpa daging sekalipun, Ayub dapat melihat Allah. Ayat 26 bacaan ini. Ayub menubuatkan, Ayub sungguh yakin bahwa meskipun ia sakit, mati sekalipun, dan dikubur sekalipun, ia akan dibangkitkan kembali secara jasmania dan melihat Allah penebusnya di dalam tubuh kebangkitan yang dialaminya. Sehingga Ayub membawa keteguhan iman bagi kita semua untuk meyakini bahwa kedatangan Kristus, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, pembenaran Kristus bagi orang yang percaya kepadanya, tentu bukanlah sebuah ungkapan belaka sebagai pemanis, tetapi ini sebuah kenyataan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang hidup dalam ketekunan kepadanya. Ayub mengungkapkan tentang keyakinan bagaimana Ayub akan melihat Allah yang memihak kepadanya. Dia akan melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan sebagai penebusnya akan datang melepaskan Ayub dari segala penderitaan yang dialami. Dan semua ini tentu kerinduan Ayub akan penebusan Allah dalam seluruh kehidupannya. Ini juga sekiranya menjadi kerinduan kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya, untuk selalu meyakini bahwa
Tuhan adalah penebus dalam seluruh kehidupan kita. Yesus Kristus adalah penolong. Yesus Kristus adalah pembela. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika boleh bertanya kepada kita semua di pagi hari ini, apakah penderitaan yang sedang kita alami pada saat ini? Apa yang menjadi pergumulan berat kita yang sedang membebani pikiran kita pada saat ini? Yakinlah bahwa penebus kita akan datang membawa pertolongan dalam seluruh kehidupan kita. Ia tidak pernah tidur. Ia akan menyertai kita. Seperti Pemazmur 121 yang sungguh meyakini pertolongan Tuhan. Mari kita pun dalam seluruh hidup ini dengan keyakinan yang teguh, percaya dan mengaminkan kuasa dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menolong dan menyertai seluruh kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami meyakini kuasa-Mu dan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Jika kami ada dan berada pada saat ini, hanya karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu kami alami dan nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, belajar dari kisah hidup seorang yang beriman kepadamu yaitu Ayub. Biarlah kami pun memiliki iman seperti itu dalam seluruh hidup ini. Sekiranya Tuhan, penderitaan, pergumulan, beban kehidupan tidak membuat kami putus asa dan membuat iman kami jauh dari Tuhan. Namun semuanya itu akan menguatkan kami, karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau adalah penebus dalam seluruh kehidupan kami. Kami membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu menaungi kami dalam setiap gumul dan juang kami masing-masing. Biarlah Tuhan beserta kami, menguatkan iman kami, memberi kami senantiasa kekuatan untuk selalu berharap kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa membawa segenap kehidupan kepadamu dan menyerahkan semuanya, sekiranya Engkau berperkara atas seluruh kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, terutama dalam proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan esok hari tanggal 14 Februari. Persiapkanlah kami semua ya Tuhan, mampukan kami. Biarlah Engkau berperkara pada diri kami masing-masing untuk memilih kepada siapa akan kami pilih seperti yang Engkau kenan. Hikmat-Mu kiranya dinyatakan bagi kami Tuhan. Pakai tangan kami, pakai mata kami, pakai seluruh apa yang ada pada diri kami sebagai alat-Mu untuk memilih pemimpin-pemimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada setiap hamba-Mu yang telah memberi diri dalam proses pencalonan ini, baik pencalonan presiden, wakil presiden, pencalonan legislatif di tingkat pusat, provinsi, di tingkat kabupaten kota. Berkatilah setiap hamba-Mu ini Tuhan, berikanlah hikmat, biarlah secara mental, psikologi, secara pengetahuan, kekuatan iman Tuhan anugerahkan. Biarlah ya Tuhan lewat semua ini menjadi kesaksian bagi semua hamba-Mu ini untuk melihat betapa besar kuasa-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa kekasih jiwa kami, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami sungguh berseru dan berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.